Baik, sekarang kita akan melihat contoh kedua dari metode integrasi berganda. Kita lihat contoh berikut ini. Kita diminta sama seperti soal sebelumnya, yaitu menentukan persamaan kurva elastis dari balok tertumpu sederhana, simple beam. Jadi di sini ada tumpuan sendi, kemudian ada tumpuan roll di ujung sebelah kanan. Kemudian ada beban terpusat P, tidak tepat di tengah bentang. Ini berjarak A dari ujung sebelah kiri, kemudian berjarak B dari ujung sebelah kanan. Nah, sehingga kalau di total A ditambah B itu sama dengan. Nah, kita diminta menentukan persamaan lendutan. Jadi kalau kita asumsikan ini balok melendut begini. Nah, kita diminta menentukan persamaan untuk lendutan ini. Jadi persamaan kurvanya berapa? Sehingga kita bisa menghitung lendutan di setiap titik ini. Ya. Dan kita anotasikan dengan Y biasanya. Nah, diketahui berdasarkan kondisi tumpuan, kita bisa menentukan boundary condition, kondisi batasnya. Kita berangkat dari titik A, ini adalah kita anggap titik X sama dengan 0. Kemudian ini adalah titik X sama dengan L. Kemudian ini adalah kita namakan titik X sama dengan A di sini. Nah, kita punya boundary condition di tumpuan, biasanya kita melihat BC dari tumpuannya. Kita bisa nyatakan bahwa pada saat X1 sama dengan 0, kenapa X1? Jadi karena untuk beban terpusat, saya coba pisahkan, kita bagi dua daerah. Ini dinamakan daerah X1 dari titik A sampai ke titik beban tumpuan, beban terpusat. Kemudian dari titik beban terpusat, dari titik A hingga sampai ke lokasi setelah beban terpusat, ini kita namakan koordinatnya sebagai X2. Nah, dinyatakan bahwa Y2 sama dengan 0 pada saat X2 sama dengan L. Jadi pada saat X2-nya mencapai L di sini, maka lendutannya akan mencapai 0. Karena di bagian tumpuan tidak ada lendutan yang terjadi. Kemudian kita juga punya syarat kekontinuan, jadi karena balok ini tentunya tidak putus ataupun patah di tengah-tengah, maka kita punya syarat kekontinuan di titik hubung ini, ya. Jadi di antara dua zona ini kita punya syarat kekontinuan. Jadi turunan pertama dari lendutan ini kan sama dengan theta, ya, sudut putarnya. Kita punya syarat kontinu bahwa theta dari ditinjau dari zona 1 ini akan sama dengan theta dari zona 2, ya, theta 2 ini, pada saat X1 maupun X2-nya sama dengan A. Artinya pada saat di sini. Artinya di titik ini nilai theta ditinjau dari persamaan 1 maupun persamaan 2 itu harus sama. Kemudian tentunya karena balok tadi tidak patah ataupun ini dia kontinu, maka lendutannya pun juga harus sama, ya. Y ataupun lendutan ditinjau dari zona 1 maupun zona 2, di titik temunya ini harus sama. Kalau sama artinya balok yang satu melendut, katakan melendut begini, yang balok sebelah kiri melendut begini. Ada gap, ya, padahal ini kan nggak terjadi, gap ini nggak terjadi, ya, baloknya kenyataannya kan menyambung ataupun menjadi satu. Nah, kita tinjau persona ini. Nah, tentunya untuk menentukan momennya, jadi untuk menggunakan metode double integrasi kan kita harus menghitung momen, ya. Nah, kita menghitung dulu reaksinya. Reaksi tumpuan di A, kalau kita hitung dengan persamaan keseimbangan, kita dapatkan P kali B per L. Sedangkan di titik B reaksinya adalah P dikali dengan A per L. Ya, kalian bisa cari sendiri asalnya dari mana, ya. Nah, sehingga kita punya persamaan momen untuk daerah X1. Caranya gimana? Kita ambil potongan di nah, kita ambil potongan sembarang di daerah zona 1, kita ambil potong di sini, kita ambil potongan di zona 2. Ya, kalau saya potong di zona 1, kita lihat momennya adalah P kali B per L dikali X1. Sementara kalau kita potong di zona 2, maka persamaan momennya kalau kita lihat adalah P dikali B per L dikali X2 dikurangi P kali X2 dikurangi. Jadi momen ini adalah momen 2, momen zona 2 begini. Ini adalah momen zona. Nah, ini adalah ilmu di statika, mungkin kalian bisa coba lagi.
dari mana asalnya. Yang jelas inilah momen zona 2, ini momen di zona 1. Nah, kita samakan dengan D2Y per DX. Untuk zona 1 kita pasang indeks 1, kemudian ada EI depan. Kalau kita ingat rumus umumnya kan D2Y per DX kuadrat. Jadi rumus umumnya kan D2Y per DX kuadrat itu sama dengan M per EI ya, rumus yang kita turunkan tadi di video-video sebelumnya. D2Y per DX kuadrat itu sama dengan M per EI. Nah, EI-nya kita bawa ke sisi ruas sebelah kiri sehingga menjadi bentuk. Kita pasang tanda integral di sini. Kita integralkan sisi kiri, sisi kanan. Lakukan hal yang sama untuk zona 2. Kita pasang tanda integral. Ya, kalau kita integral, maka turunan kedua akan jadi berubah menjadi turunan pertama, dy dx. X1 kalau diintegral menjadi x kuadrat per 2. Kemudian jangan lupa menambahkan konstan sembarang C1. Begitu juga yang untuk daerah X2. X2 kita integral jadi X2 kuadrat per 2. Suku ini kita anggap jadi satu variabel begitu. Kalau ini pangkat 1 tadinya, ya, maka kalau dia diintegral dia akan jadi pangkat 2 ya, per 2. Tambahkan konstan sembarang C3. Kemudian kita lakukan integrasi kembali, integral begitu ya. dy per dx kalau diintegral tinggal y, sekarang jadi y. Seperti biasa kita integralkan C1 maka menjadi tambahan C1 X1, muncul konstan baru C2. Di sini juga kita integral, lakukan integrasi karena kita integral 2 kali ya. Integral sekali ini 1, integral kedua di sini, maka metodenya disebut integral berganda, double integration method. Nah, sehingga setelah kita integralkan bentuk yang kedua akan menjadi seperti X2 pangkat 2 menjadi X2 pangkat 3 per 3, karena udah ada 2 di sini maka di sini menjadi 6 begitu ya. Ini pangkat 2 dia jadi pangkat 3, maka 2 dikali 3 di bawah jadi per 6. Itu C3 akan ketambahan X, kemudian dan ada C4 konstan baru. Nah, di sini kita aplikasikan boundary condition. Tadi di awal kita sudah tahu boundary conditionnya. Ini adalah di titik tumpuan kiri, tumpuan A. Ini adalah titik tumpuan kanan, tumpuan B. Kondisi batas yang pertama, yang ini kita pakai dulu. Y10 pada X1. Kita masukkan ke persamaan ini. Kita masukkan ke persamaan. Y1-nya kita substitusi 0, di sini 0. Kemudian X1-nya juga 0, artinya ini enggak ada, ini suku ini hilang. Ya. Kemudian suku ini juga hilang, sehingga artinya C2 sama dengan 0. Ya. Seperti itu, C2-nya kita udah punya. Lalu masukkan boundary condition yang kedua. Oh, nantinya masih di nanti. Boundary condition yang kedua belum kita pakai. Kita pakai syarat kontinu. Jadi syarat kekontinuan dari bahwa theta dari zona 1 itu sama dengan theta dari zona kedua. Ya. Nah, theta itu kan dy per dx. Kita masukkan dy per dx-nya itu apa? dy per dx kan ini. dy per dx zona 1, dy per dx zona 2. Kita samakan keduanya. Nah, tentunya karena kita udah mendapat nilai C2 0, maka C2 enggak kita pertimbangkan lagi ya. Kita samakan keduanya. Ini sama kapan? Ini sama pada saat X1-nya sama dengan X2 kita sama dengan kan A. Nah, jadi dari sini tadi kita masukkan X1-nya A di sini. Kemudian di sini X2-nya kita juga samakan dengan A. Ini juga kita samakan dengan A. Ya, setiap ada X1 maupun X2 kita substitusi dengan A. Karena kita mau meninjau kondisi pada titik X1, X2 sama. Kita masukkan PB per 2L A kuadrat tambah C1 PB per 2L A kuadrat. Ini di sisi kiri ada dan kanan ada besar yang sama, ini kan bisa kita coret. Ini dan ini saling menghilangkan. Dikurangi P per 2 A min A berarti 0. Ini suku ini hilang juga ya. Nah, artinya sisanya kita dapat apa? Kita dapat kesimpulan bahwa C1 itu sama dengan C3. Ini. Nah,
Lanjutkan kita pakai syarat kekontinuan yang kedua, bahwa lanjutan di titik 1 dan titik 2 itu harus sama pada saat X1 dan X2 nya A. Kita ambil rumus yang mana? Kita ambil rumus yang untuk lanjutan yang ini ya. Ini rumus untuk lanjutan yang ada Y-nya saja. Kita masukkan nilainya A, di sini A juga, PB per 6 LA pangkat 3, ruas kiri dan kanan ada besaran yang sama, ini pasti saling hilang. A min A pangkat 3 berarti hilang. Maka kita menyisihkan C1A tambah C3A sama tambah C4. Karena C1 sama dengan C3 tadi ini, ya, maka kita bisa coret ini kan, C1 dan C3 kita bisa coret, sehingga sisanya hanya tinggal C4 saja. Artinya apa? Artinya bahwa C4 kita itu sama, ya. Nah, kita sudah punya C4 0, sudah jelas tadi, terus kita punya C2 juga 0. Nah, artinya C1 dan C3 yang kita belum dapat. Nah, ini kita gunakan boundary condition yang terakhir, bahwa Y2 sama dengan 0 pada kondisi X2 sama dengan L. Jadi kondisi boundary condition yang kedua, yang ini, ya, yang kita pakai pada X2 sama dengan L, Y2-nya 0. Kita masukkan ke persamaan ini, X2-nya kita substitusi L, Y2-nya kita nolkan, begini, ini 0. Kemudian ini X2 kita substitusi L, kemudian X2 kita substitusi L. C4-nya tadi sudah sama dengan 0, kita bisa hilangkan. Nah, apa yang terjadi saat kita lakukan? Kita dapatkan persamaan seperti ini, C3L sama dengan ini, sehingga kita bisa dapatkan ini, sebelah kanan kan bisa kita kurangi, PB L kuadrat per 6 dikurangi PB pangkat 3 per 6, kemudian kita bagikan dengan L. Karena C1 sama dengan C3, maka kita dapatkan C1 C3-nya. Nah, kita substitusi balik ke persamaan ini. Tadi C2 0 ya. C2 0 berarti kita sudah nggak punya ini. C4 juga 0. Kemudian tinggal kita substitusi C1 dan C3-nya kita substitusi bentuk. Ya, ini kita masukkan ke C1 di sini. Kemudian ini juga kita masukkan ke C3 di sini. Nah, setelah disederhanakan maka persamaan pertama akan menjadi bentuk ini, persamaan kedua akan menjadi bentuk. Sehingga kalau kita diminta menghitung lanjutan di titik ini, di titik di zona 1, maka kita hitung pakai persamaan untuk yang di zona 1. Kalau kita diminta menghitung lanjutan di titik di zona 2, maka kita pakai persamaannya. Baik, demikian contoh yang kedua. Kita akan lihat kembali contoh